Kebakaran yang melanda Los Angeles tidak seperti kebakaran biasa. Api yang berkobar begitu besar dan ganas mulai melahap setiap bangunan yang ada di jalurnya, menyebar dengan cepat, dan mengancam keselamatan ribuan orang. Suhu yang mencapai ekstrim membuat udara terasa panas dan pekat, penuh dengan asap tebal yang menyelimuti seluruh kota. Langit yang biasanya cerah berubah menjadi kelam, dipenuhi dengan asap hitam yang menakutkan, seolah menyelimuti kota dengan gelapnya hari kiamat. Namun, di balik kehancuran ini, ada sesuatu yang lebih mendalam yang mengusik hati banyak orang. Kebakaran yang melanda Los Angeles, di mata sebagian komunitas Muslim, dianggap sebagai bentuk peringatan atau bahkan azab yang diberikan oleh Allah. Banyak yang mengaitkan kebakaran ini dengan berbagai peristiwa dan ucapan yang telah terjadi sebelumnya, terutama yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan sikap kontroversial tokoh-tokoh terkenal dunia. Ketika kebakaran besar melanda Los Angeles, di tengah kepanikan dan kehancuran yang melanda, sebagian umat Muslim di kota itu mulai mengaitkan peristiwa bencana dengan ucapan mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang beberapa tahun sebelumnya pernah membuat pernyataan yang sangat kontroversial. Ucapan itu, yang menyatakan bahwa Amerika akan menciptakan neraka di Palestina, seakan menguatkan perasaan ketidakadilan yang sudah lama membara dalam hati banyak orang. Pernyataan Trump tersebut mengundang kecaman dari berbagai kalangan, terutama umat Muslim di seluruh dunia. Bagi mereka, ucapan itu bukan hanya sekadar retorika politik belaka, melainkan sebuah penghinaan yang sangat dalam terhadap Palestina dan umat Islam secara keseluruhan. Trump dengan terang-terangan menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Israel yang terus merampas hak-hak Palestina, yang telah berlangsung bertahun-tahun. Bagi banyak orang, itu bukan hanya sekadar kebijakan politik, tetapi sebuah bentuk agresi terhadap keadilan dan kemanusiaan. Ketika peristiwa kebakaran yang begitu hebat melanda Los Angeles, tidak sedikit kalangan Muslim yang merasa bahwa kejadian ini bukanlah sebuah kebetulan. Api yang begitu besar dan ganas, melahap hampir seluruh bagian kota, bahkan kawasan yang sangat padat penduduk, membawa mereka pada pemikiran yang lebih dalam. Sebagian dari mereka mulai mengaitkan bencana tersebut dengan ucapan Trump, yang dianggap oleh mereka sebagai bentuk penghinaan terhadap hak-hak umat Islam dan tanah suci Palestina. Bagaimana bisa kita mengabaikan apa yang terjadi di Palestina dan dunia Muslim? Ujar Ahmad, seorang pria Muslim yang tinggal di Los Angeles, dengan suara penuh kepedihan. Ucapan Trump itu adalah ancaman nyata. Dia tidak hanya berbicara tentang politik, tetapi dia juga menghina kami sebagai umat Muslim, terutama Palestina, yang merupakan tempat suci kami. Saya yakin, kebakaran ini adalah peringatan dari Allah. Ini adalah azab bagi mereka yang terus menindas umat Islam. Ahmad berbicara dengan keyakinan yang dalam, seolah-olah ia sudah merasakan pesan yang ingin disampaikan melalui peristiwa kebakaran tersebut. Banyak yang sependapat dengannya. Mereka melihat api yang membakar Los Angeles sebagai simbol dari neraka yang mereka yakini akan datang kepada siapa saja yang berbuat zalim, terutama bagi mereka yang memperlakukan umat Muslim dengan tidak adil. Bagi mereka, kebakaran ini adalah pengingat bahwa setiap perbuatan buruk pasti akan ada balasannya, bahkan jika tidak langsung terasa. Bencana alam ini, bagi sebagian kalangan, merupakan gambaran dari kerusakan yang ditimbulkan oleh kebijakan luar negeri Amerika yang cenderung memihak pada kebijakan Israel terhadap Palestina. Mereka percaya bahwa tindakan tersebut telah melukai hati banyak orang di seluruh dunia, khususnya umat Muslim. Dengan kata lain, kebakaran yang melanda Los Angeles menjadi simbol dari neraka yang diciptakan oleh kebijakan dan ucapan yang penuh kebencian terhadap umat Islam. Mereka yang percaya akan pandangan ini merasa bahwa tindakan Amerika, yang mendukung kebijakan Israel, telah memperburuk situasi di Timur Tengah, khususnya di Palestina, yang terus mengalami penderitaan. Ucapan Trump yang mengecam Palestina dengan mengatakan akan menciptakan neraka di Palestina dianggap sebagai puncak dari kebijakan yang tidak peduli dengan hak-hak umat Muslim. Kebakaran besar yang melanda Los Angeles dirasakan oleh mereka sebagai bentuk peringatan dari Tuhan, sebuah balasan terhadap tindakan-tindakan yang tidak adil. Bagi mereka yang meyakini bahwa bencana adalah bentuk peringatan dari Allah, kebakaran ini dianggap sebagai azab yang datang setelah ucapan-ucapan yang merendahkan martabat umat Islam dan meremehkan Palestina sebagai tanah suci bagi umat Muslim. Jangan salah, kebakaran ini bukan hanya kebetulan. Ini adalah akibat dari kebijakan Amerika yang terus menindas umat Islam, ujar Abdullah, seorang aktivis Muslim yang merasa sangat kecewa dengan kebijakan luar negeri Amerika Serikat.
Kita tidak bisa melupakan kata-kata Trump dan apa yang dia lakukan terhadap Palestina. Ini adalah azab yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Kita harus ingat bahwa Tuhan tidak tidur. Pandangan ini, meskipun sangat kuat di kalangan umat Muslim, juga tidak lepas dari kontroversi. Beberapa orang, termasuk mereka yang tinggal di Los Angeles, merasa bahwa mengaitkan kebakaran ini dengan pernyataan politik adalah sebuah pendekatan yang berlebihan. Mereka merasa bahwa kebakaran itu hanyalah sebuah bencana alam yang tak dapat dijelaskan dengan cara yang sesederhana itu. Namun, bagi banyak umat Muslim, yang sudah lama merasakan ketidakadilan di dunia ini, kebakaran yang melanda Los Angeles adalah sebuah gambaran dari ketidakadilan yang terjadi di banyak bagian dunia. Bagi sebagian orang, kebakaran ini tidak hanya berfungsi sebagai pengingat akan ketidakadilan terhadap umat Islam, tetapi juga sebagai seruan untuk perubahan. Ini adalah peringatan bagi kita semua, kata Fatima, seorang ibu yang tinggal di pinggiran kota Los Angeles. Bukan hanya soal kebakaran ini, tetapi tentang bagaimana kita harus berjuang untuk keadilan, untuk hak-hak umat Islam, dan untuk Palestina. Ucapan-ucapan penuh kebencian itu tak boleh dibiarkan begitu saja. Di tengah kekacauan dan kepanikan, banyak orang yang berusaha untuk menemukan makna dari bencana besar ini. Di tengah penderitaan dan kehilangan, mereka berdoa agar Allah memberikan perlindungan dan memberi hidayah kepada mereka yang telah berbuat salah. Mereka juga berdoa agar Allah memberikan kekuatan bagi mereka yang tertindas di seluruh dunia, khususnya di Palestina, yang menjadi fokus banyak doa mereka. Kebakaran yang membakar Los Angeles menjadi pengingat yang kuat bagi umat Muslim akan pentingnya keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak umat Islam. Di tengah semua penderitaan ini, mereka tetap berpegang pada keyakinan bahwa Tuhan Maha Adil, dan bahwa setiap tindakan zalim pasti akan mendapatkan balasannya pada waktu yang tepat. Ini adalah peringatan bagi mereka yang menindas dan menghina umat Islam, ujar Ahmad dengan suara penuh keyakinan. Kebakaran ini mungkin hanya permulaan. Kami akan terus berdoa agar keadilan dan kedamaian segera datang, tidak hanya untuk Palestina, tetapi untuk seluruh umat Islam di dunia. Namun, kebakaran bukan satu-satunya peristiwa yang mengundang kontroversi di Los Angeles. Beberapa waktu sebelumnya, ada pernyataan dari seorang selebriti Hollywood yang memicu kemarahan umat Islam di seluruh dunia. Nicki, seorang artis terkenal, mengeluarkan pernyataan yang dianggap sangat merendahkan agama dan Tuhan. Dalam sebuah wawancara yang diadakan di acara talk show, Nicki tertawa terbahak-bahak ketika pembawa acara mengajukan pertanyaan mengenai pandangannya tentang Tuhan. Tuhan, pencipta alam semesta, zero mention, kata Nicki dengan nada sinis. Tidak heran kalau Tuhan ada di urutan paling bawah, lanjutnya sambil tertawa. Ucapan ini langsung menuai gelombang kemarahan dari banyak kalangan, terutama umat Muslim. Mereka merasa dihina dan dipermalukan oleh pernyataan yang dianggap sangat tidak pantas. Bagi mereka, ucapan itu mencerminkan kebodohan dan ketidakpedulian terhadap ajaran agama, serta rasa tidak hormat terhadap Tuhan yang Maha Esa. Banyak yang merasa bahwa ucapan Nicki, yang berasal dari dunia hiburan yang sangat berpengaruh, adalah bentuk penghinaan terhadap keyakinan mereka. Bagaimana seorang artis bisa begitu meremehkan Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, ujar Aisyah, seorang ibu muda yang tinggal di Los Angeles. Ini bukan hanya soal agama, ini soal menghormati segala sesuatu yang lebih besar dari kita. Tak lama setelah pernyataan kontroversial itu, kebakaran besar melanda kota, dan beberapa di antara mereka yang mengaitkan kebakaran dengan peristiwa tersebut merasa bahwa Allah sedang memberi peringatan kepada dunia, terutama kepada mereka yang meremehkan agama dan Tuhan. Sebagian umat Muslim di berbagai negara semakin yakin bahwa bencana yang melanda ini bukanlah kebetulan. Mereka merasa bahwa ini adalah bentuk ujian dan peringatan yang datang dari Allah, sebagai akibat dari pertanyaan-pertanyaan yang menyinggung agama dan keyakinan mereka. Bagi mereka, setiap kata yang keluar dari mulut seorang pemimpin dunia atau selebriti memiliki dampak yang besar, terutama ketika kata-kata tersebut mencemari penghormatan terhadap Tuhan dan agama. Setiap ucapan yang menyakiti umat Islam dan menghina Tuhan, itu akan mendapatkan balasannya, kata Ibrahim, seorang tokoh agama. Kebakaran ini bisa jadi merupakan bentuk peringatan. Semua yang terjadi tidak lepas dari takdir Allah. Namun, di sisi lain, ada juga beberapa orang yang berpendapat bahwa kebakaran ini hanyalah sebuah bencana alam yang tidak ada kaitannya dengan urusan agama atau politik.
Mereka merasa bahwa mengaitkan bencana ini dengan azab atau hukuman adalah pandangan yang sempit dan tidak adil. Di tengah kebakaran yang semakin meluas, banyak orang yang merasa terancam dan cemas. Namun, di kalangan komunitas Muslim, banyak yang merasa perlu untuk tetap berdoa dan bersabar. Mereka percaya bahwa dalam setiap ujian, ada hikmah yang bisa dipetik, dan bahwa doa adalah sarana terbaik untuk memohon perlindungan kepada Allah. Di masjid-masjid yang masih bisa bertahan, jamaah berdoa bersama, memohon agar kebakaran segera berhenti dan agar kota ini selamat dari bencana yang lebih besar. Mereka juga berdoa agar orang-orang yang telah berbuat salah bisa mendapat hidayah dan pengampunan dari Allah. Bencana ini mengingatkan kita semua bahwa dunia ini sementara, kata Ustadz Fadli, seorang imam. Apa yang terjadi di dunia ini adalah ujian dari Allah. Marilah kita semua kembali kepadanya dengan penuh keikhlasan dan doa. Sementara itu, meskipun kebakaran terus mengamuk, banyak warga Los Angeles yang tetap berusaha untuk saling membantu. Ada yang membuka rumah mereka sebagai tempat perlindungan bagi para pengungsi. Sementara yang lain menyumbangkan makanan dan pakaian kepada mereka yang kehilangan segalanya. Di tengah segala perbedaan pandangan, kebakaran besar ini menjadi titik refleksi bagi banyak orang. Mereka menyadari bahwa bencana dan cobaan hidup adalah bagian dari takdir yang harus diterima dengan sabar. Namun, bagi sebagian umat Muslim, kebakaran ini juga menjadi pelajaran untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, mengingatkan mereka bahwa dalam setiap bencana ada pesan yang harus dipahami. Bagaimanakah pandangan kamu tentang kebakaran yang melanda Los Angeles? Benarkah hanya sekedar bencana, ataukah azab yang banyak diucapkan dalam masyarakat? Tulis di komen ya.